Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSP 2011 nomor 3 mengenai momentum dan impuls sudut. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai ya. Soal dan pembahasan OSP 2011 nomor 3 mengenai impuls dan momentum sudut. Gambar di bawah ini memperlihatkan sebuah tongkat massa M panjang L yang sedang bergerak tanpa rotasi di atas meja datar licin dengan kecepatan V pada arah tegak lurus tongkat. Ya, ini bendanya ya. Tampak atas ini. Pada saat T awal, yaitu T sama dengan 0, salah satu ujung tongkat tadi menyenggol ujung lancip sebuah benda. Sehingga sesaat setelah senggolan tersebut, tongkat bergerak dengan kecepatan tetap dan bergerak masih sejajar dengan tongkat sebelum senggolan, dan titik tengah tongkat tetap bergerak ke arah sama dengan sebelum senggolan. Jadi ini setelah senggolan kecepatannya ini ya. Tapi sekarang kelajuan titik tengah tongkat berkurang ya, karena tentu saja ada tumbukan di sini dengan ujung benda ini ya, sehingga kecepatannya menjadi 3/4 V. Tapi kalau kita lihat pasti akan ada efek tambahan, itu efek rotasinya. Oke, pertanyaannya tentukan kecepatan sudut tongkat sesaat setelah senggolan ya. Jadi dia akan berotasi ya, tentu saja. Kemudian energi kinetik tongkat sesaat setelah tumbukan ya, energinya berapa? Dan di bagian C, kelajuan kedua ujung tongkat sesaat setelah tumbukan ya. Oke. Jadi intinya adalah setelah tumbukan ya. Oke, nanti kita akan lihat sekilas dulu ya. Jadi ketika tongkat ini bergerak dengan kecepatan V kemudian menyenggol ini, maka akan ada reaksi dari tongkat ini ya terhadap benda tegak ini yang sedang bergerak ya. Ada, karena dia menekan maka akan ditekan balik, yaitu akan memberikan gaya impulsif di sini ya. Nah, gaya impulsif ini kan akan ada torsi terhadap pusat massanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa efeknya nanti akan ada rotasi dari batang ini ya sesaat setelah tumbukan gitu. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya lebih dalam lagi ya. Ini gambar yang tadi ketika mengenai ujung lancip ini, terus dia akan mengalami perubahan momentum ya. Jadi kita harus gunakan ya hukum kulon momentum sudut, karena momentum kan besaran yang kekal ya. Rumus dari hukum momentum sudut adalah jumlah momentum dari benda ini terhadap suatu titik, saya pilih titik A ya, itu sebelum tumbukan, sebelum mengenai benda ini, dia akan sama dengan momentum sudutnya setelah mengenai benda ini ya, akibat gaya impulsif ini. Nah, jadi gambar untuk sebelum tumbukan ini, dia hanya batang bergerak dengan kecepatan V saja ya. Kemudian setelah tumbukan sesaatnya, berarti batang ini bergerak dengan kecepatan 3/4 V pusat massanya dan dia berrotasi. Ada tambahan efek rotasi ini. Ya, oke, mari kita gunakan persamaan ini untuk menghitung omega ya yang pertama. Jadi momentum sudutnya adalah momentum sudut batang ini dengan kecepatan V terhadap titik A, momentum sudut ya MVR ya. Jadi momentum linear dikali jaraknya terhadap titik A. Momentum linearnya adalah M kali V dikali dengan jaraknya dari setengah L. Sama dengan, nah untuk yang kanan momentum sudutnya karena pilih titik A langsung aja momentum ini kali I kali omega, dengan I-nya adalah batang yang berputar terhadap titik A ya. Di ujung sepertiga moment ml kuadrat ya, momen inersianya. Dikali omega yang dicari. Ini perputaran sesaatnya pada waktu setelah mengenai senggolan ini ya. Nah, kita coret ada yang sama M-nya. Kemudian ada L juga yang sama, kita coret lagi yang di sebelah kanan yang kuadratnya. Dari sini kita sebenarnya bisa langsung menghitung omega ya. Ya, omega langsung sama dengan 3V dibagi 2L. Inilah kecepatan sudut batang ini sesaat setelah tumbukan. Baik, sekarang kita akan menghitung energi kinetik sesaat setelah tumbukan ya. Saya akan gunakan konsep yang sama. Jadi
energi kinetik ya, itu adalah setengah mv kuadrat kalau gerakannya linear, kalau gerakannya angular ya setengah I omega kuadrat. Nah, saya pilih menggunakan energi kinetik rotasi saja ya. Jadi energi kinetiknya adalah setengah I omega kuadrat. Ingat ini I-nya terhadap titik A ya, kan putaran terhadap titik A tadi ya. Omeganya ya udah kita dapatkan di sini. Jadi ini mudah, energi kinetik setengah kali sepertiga ml kuadrat dikali omega kuadrat. Kita kalikan setengah kali sepertiga seper 6, kemudian omeganya kita ganti dengan ini ya. Seperti ini. Omeganya 3V bagi 2L dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu. 9V kuadrat per 4L kuadrat ya. 9 per 24 ya. Dibagi 3 berarti 3 per 8 mv kuadrat. Jadi inilah energi kinetik dari benda tegar ini sesaat setelah pembukaan. Nah, sekarang bagaimana dengan kecepatan tiap-tiap titik pada batang ini? Di sini intinya adalah ada dua tempat di bagian bawah sama bagian atas ya. Kalau saya gambar secara lengkap, yang tadi itu seperti ini untuk batangnya. Ini pusat masanya, kecepatannya 3/4V ya. Ini pusat massa, dia ada omega sebesar 3V bagi 2L. Jadi kalau kita gunakan efek translasi plus rotasi, ya kita tuliskan lagi di sini kecepatan translasinya ini, kemudian kita tambahkan dengan efek omega kali setengah L. Kalau kita pakai prinsip translasi tambah rotasi ya, tapi saya pakai prinsipnya menggunakan kecepatannya terhadap sini ya, titik B ya. Jadi V itu kan omega kali R ya. Jadi V sama omega kali R. Untuk titik A yang di atas ini, omeganya tinggal dikalikan dengan jarak dari titik atasnya ini ke bagian bawah ke B ini ya, R L ya itu. Jadi R-nya adalah L, omeganya kita ganti dengan 3V bagi 2L. Sehingga L ini bisa dicoret, dapat 3/2V. Jadi kecepatan di sini 3/2V. Nah, bagaimana dengan di bawah? Tentunya mudah ya, karena jaraknya kan 0. Jadi kita tulis lagi rumusnya V sama omega kali R. Tapi karena R-nya 0, maka kecepatan di bagian bawah ya 0 ya. Oke, sampai di sini. Demikianlah pembahasan OSP 2011 nomor 3 mengenai momentum dan impuls sudut. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.